jelajah daerah, Len. Akhirnya saya sudah gak sabar untuk mengetahui lebih lanjut dari makam Kiai Semar ini. Untuk itu, saya langsung bergegas menuju makam tersebut. Mumpung jalannya datar, Len, jadi bisa jalan cepat gitu. Makam ini berada di sisi tenggara dari Gunung Tidar ini, Len. Setelah berjalan kurang lebih 5-10 menit, akhirnya saya sampailah di makam Kiai Semar. Makam ini terbilang sangat unik, Len. Lihat tuh, cungkup makam Kiai Semar ini berbentuk kerucut berwarna kuning. Mirip dengan nasi tumpeng raksasa kan? Malah jadi lapar ini ya. Nah, bangunan makam Kiai Semar ini selain berbentuk kerucut, makam ini juga dililit ornamen tulisan aksara Jawa di bawah cungkup makam Kiai Semar ini. Dan terdapat patung naga di keempat sisi makam, Len. Nah, ketiga hal inilah yang membuat makam Kiai Semar memancarkan aura tersendiri. Untuk di Gunung Tidar ini ada 3 makam. Yang pertama, Syekh Subagir. Untuk makam kedua, Kiai Sepanjang. Untuk makam ketiga, Eyang Semar Ismoyo. Kemudian di dekat Eyang Ismoyo Semar ada lapangan, di situ di tengah ada tugu pakunya tanah Jawa. Untuk sejarahnya, pertama yaitu Eyang Semar yang memulai, beliau tinggal di sini, menghuni Pulau Jawa pertama. Karena di Pulau Jawa tidak ada manusia yang mampu menghuni. Karena dalam Jawa ada berbahasa jalmo moro, jalmo mati. Siapa orang yang datang ke tanah Jawa pasti mati. Kemudian berita tersebut sampai ke negara Rum Persia dan terdengar oleh Sultan Galbah. Kemudian Sultan Galbah mengutus Syekh Subagir untuk mengirim orang 20 orang menuju Pulau Jawa. Kemudian 20.000 orang tersebut meninggal. Kemudian Syekh Subagir sendiri masuk ke Pulau Jawa untuk menumbali tanah Jawa. Kemudian dipasang pakuning tanah Jawa. Kemudian Pulau Jawa bisa dihuni sampai sekarang, khususnya Eyang Semar Muksa pergi meninggalkan Pulau Jawa. Kemudian Syekh Subagir mengangkat murid di Pulau Jawa, namanya Joko Sepanjang. Dulu sebelumnya menganut ilmu hitam karena tidak mau masuk Islam. Kemudian karena beliau sendiri ingin menguasai ilmu kadikdayanya Syekh Subagir, beliau memutuskan masuk Islam. Kemudian Syekh Subagir mengangkat beliau menjadi muridnya Syekh Subagir. Karena beliau tetap ingin menguasai ilmu kadikdayan, tidak mau mengikuti Islam, beliau mengutuknya dengan menyebutkan kata-kata, kenapa besi aja bisa dibengkokkan, kenapa hatinya kamu tidak bisa dibengkokkan. Kemudian dalam seketika beliau menjadi tombak sepanjang. Kemudian pakuning tanah Jawa menjadi ditenger dan diberi pagar oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang di dalamnya pakuning tanah Jawa tersebut terdapat gading dan emas. Pada tanggal 29 bulan 19 tahun 19 dan diresmikan oleh Presiden Soeharto. Setelah meninggalkan makam Kiai Semar, sampailah saya di Puncak Tidar. Namun Len, di Puncak Tidar ini tidak seperti yang saya bayangkan sebelumnya, di mana kita bisa menikmati suasana kota Magelang dari sini. Karena Puncak Tidar ini hanyalah sebuah lapangan yang cukup luas. Tapi nggak apa-apa Len, waktu perjalanan menuju Puncak Tidar ini tadi, saya sudah disuguhkan pemandangan yang asri dengan alam. Tapi Len,
tunggu sebentar. Ternyata di tengah-tengah lapangan Puncak Tidar ini ada tugu kecil dengan tulisan Jawa yang dikelilingi pagar besi. Di tugu ini tertulis huruf Jawa So di ketiga sisi tugu ini, Len. Oh iya, Len, di balik legenda dan cerita mistis yang berkembang, masyarakat Kota Magelang biasa memanfaatkan Gunung Tidar ini untuk berolahraga. Jalur pendakian cukup menantang, jadi memberikan sensasi tersendiri. Sudut elevasi jalur pendakian pun beragam, dari bagian menanjak hingga landai. Suplai oksigen terasa sangat melimpah karena hasil oksidasi cemara dan pinus yang tumbuh rimbun menjulang di sisi kanan dan kiri jalur pendakian. Bila mendaki Tidar dengan santai, cukup butuh waktu 30 menit untuk sampai ke puncak. Waktu yang paling tepat untuk mendaki Gunung Tidar ini, Len, pada waktu pagi hari. Selain itu, lapangan atas bisa juga digunakan untuk sepak bola, futsal, atau latihan bela diri. Kayaknya sudah cukup nih saya menjelajah di Gunung Tidar. Saatnya kembali ke bawah dan melanjutkan perjalanan ke Taman Kyai Langgeng. Yuk, cus! Sekarang kita sampai di Taman Kyai Langgeng yang terletak di Kota Magelang, Jawa Tengah, tepatnya di Jalan Cempaka. Taman ini merupakan satu-satunya taman di Kota Magelang dengan luas seluruhnya meliputi 28 hektar dan letaknya sekitar 1 km dari pusat kota ke arah selatan. Taman wisata ini memiliki ratusan koleksi tanaman langka yang bisa dimanfaatkan sebagai objek penelitian. Produser saya di sini gak bakalan ketemu deh, Len, karena dia gak ada langkah-langkahnya. Untuk memasuki Taman Kyai Langgeng ini, Len, kita tak perlu merogoh kocek yang mahal loh. Cukup dengan 15.000 untuk hari Senin sampai Jumat, dan untuk hari libur tiket seharga Rp20.000 saja, Len. Murah meriah kan? Saya masuk dan sudah membeli tiket pastinya. Gak bludus loh, Len. Saatnya saya mengelilingi Taman Kyai Langgeng ini. Di halaman depan ini, Len, ada sebuah patung 2 burung podang besar. Kalau kata orang-orang sih, kalau belum foto dengan burung podang ini, maka kalian jangan pernah bilang kalau sudah pernah ke Kyai Langgeng. Kalau gitu kita foto-foto dulu yo, Len. Cekrik, spret. Kalau gitu kita foto-foto dulu yo, Len. Cekrik, spret. Oh iya, Len, di Taman Kyai Langgeng ini juga disediakan fasilitas berupa 2 mobil dan 1 kereta kelinci yang digunakan untuk mengangkut para pengunjung berkeliling taman ini, Len.
Biasa, saking besarnya taman ini biar nggak capek gitu. Nah, Len, selain itu, patung-patung dinosaurus dalam ukuran asli pun ada di sini juga loh. Selain itu, masih ada aneka fasilitas permainan. Serta yang terbaru adalah prototipe pesawat terbang. Pesawat terbang ini asli loh, Len. Jadi, kalau kalian belum pernah dan takut naik pesawat, kalian naik aja pesawat yang ada di sini. Biar makin penasaran apa saja yang saya lakukan di Taman Kyai Langgeng ini, Len, jangan kemana-mana ya. Sembari istirahat, saya mau cari tumpangan mobil Kyai Langgeng dulu, Len. Tetap di Jelajah Daerah, Len.